semua mahasiswa Pegunungan Bintang se-Indonesia. Yang pertama, kami menolak Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi bagian dari DOB Provinsi Papua Pegunungan Tengah karena alasan rentan kendali pelayanan pemerintahan dan aksesibilitas transportasi baik udara, sungai, dan darat. Akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lebih mudah dan murah melalui Jayapura dibandingkan ke Wamena. Yang kedua, kami menolak pemekaran provinsi berbasis wilayah adat. Sebab pembagian 7 wilayah adat saat ini belum sungguh-sungguh dipetakan baik dan benar. Sehingga jika dipaksakan akan menimbulkan persoalan sosial dan politik antara sesama Papua. Yang ketiga, MAMTA Dewan Masyarakat Adat Tabi akan menyampaikan pernyataan sikap masyarakat Tabi walau kami sudah tuangkan itu dalam 5 pernyataan. Kami masyarakat Tabi kemudian juga akan ditambahkan oleh tokoh pemuda dari Saireri. Kemudian juga ada tokoh adat mewakili masyarakat Sarmi, Bongo dan sekitarnya, juga masyarakat Mambramo Raya. Inti dari kehadiran kami ke sini adalah yang pertama, kami mendukung penetapan 3 DOB di tanah Papua. Namun yang menjadi substansi kehadiran kami di sini adalah saudara-saudara kami yang ada di Pegunungan Bintang, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Pemekaran pada hakikatnya adalah jangan sampai pemekaran itu menjadikan perpecahan orang Papua atau pengkotak-kotakan orang Papua. Kami tegaskan bahwa kami menolak bagian itu. benar. Yang kedua, pemekaran harus dalam perspektif mempercepat pembangunan di wilayah Papua. Sekali lagi, mempercepat pembangunan di tanah Papua. Tetapi kalau pemekaran untuk mengkotak-kotakan orang Papua, kami nyatakan kami menolak itu. Betul. Oleh karenanya akan ditegaskan oleh Bapak kita Dewan Adat terkait sikap masyarakat adat Tabi untuk saudara-saudaranya Pegunungan Bintang. Karena dalam budaya orang Tabi tidak ada budaya menolak tamu, apalagi yang sudah kami anggap saudara sesama dalam rumah kami. Terima kasih. Bapak untuk menambahkan. Terima kasih waktu buat kami mewakili masyarakat adat Tabi MAMTA menyampaikan aspirasi murni buat beberapa kabupaten kota yang tergabung dengan Kabupaten Induk Tabi MAMTA. 1 Saireri, 2 Pegunungan Bintang. Jadi kami masyarakat adat Tabi sebagai Provinsi Induk tidak akan menolak. Kami menerima Pegunungan Bintang sebagai saudara kami. Dalam sejarah adat kami tidak punya cerita lain. Kami punya sejarah yang murni. Pegunungan Bintang adalah saudara kami. Potensi buat kami Tabi, kami tidak akan menolak. Walaupun atau namun pun ada suara-suara katak yang sekarang muncul di birokrasi pemerintah dan juga di birokrasi lain politik, kami tidak tanggapi itu. Dan khususnya mahasiswa dari Pegunungan Bintang tidak boleh terima itu. Kami tetap bersatu menyuarakan aspirasi ini kepada DPR RI melalui Komisi 2 bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang akan masuk di Provinsi Tabi dan Kabupaten Saireri, berapa kabupaten yang ada di Saireri wilayah adat tua itu masuk ke Provinsi Induk. Ya, itu bahasa adat. Jadi kami tidak ada politik untuk mengintervensi kami. Kami tetap terima walaupun ada pemerintah yang membeda-bedakan kami, jangan tanggapi itu. Ya. Kami dalam adat itu satu persatuan, satu persekutuan untuk membangun. Jangan menimbulkan konflik di antara kami. Ya. Itu sangat larang oleh adat, sehingga kesempatan yang diberikan ruang oleh pemerintah kepada kami dengan otonomi jilid 2 ini, kami berharap Tabi sebagai Provinsi Induk bergabung Dewan Adat Tabi dan juga Mambramo Pegunungan Bintang itu merupakan aset bagi Provinsi Induk. Terima kasih, mungkin singkat itu kami akan sampaikan. Selanjutnya aspirasi yang ada tadi Bapak Ibu saksikan itu
kami akan sampaikan kepada Ketua DPR RI melalui Komisi 2. Ketua DPR Komisi 2 kami akan sampaikan itu bila ada ruang. Ini turut didoakan Pak, aspirasi kami ini kami akan serahkan kepada mereka. Aspirasi murni dari masyarakat Tabi. Terima kasih. Selaku tokoh pemuda, jabatan saya di sini sebagai Wakil Ketua DPD KNP Provinsi Papua dan juga sebagai tokoh pemuda dari wilayah adat Saireri. Sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Di sini yang menjadi indikator penting dalam sebuah perubahan regulasi tersebut adalah percepatan. Percepatan ini ada beberapa aspek. Yang penting adalah percepatan pendidikan, percepatan kewilayahan, dan juga percepatan infrastruktur. Di dalam perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang otonomi khusus, ini saya buat secara tertulis dan akan saya bacakan. Sehingga saya tidak salah ngomong di luar konteks yang ada. Ya, baik. Oleh karena itu, di dalam kita melihat berbagai situasi yang hari ini terjadi di Provinsi Papua, bahkan di seluruh daerah-daerah yang akan menjadi sebuah DOB atau disebut daerah otonomi baru, kita berharap bahwa perwakilan dari DPD RI maupun DPR RI yang ada duduk di Senayan, mari kita berpikir secara nasionalis, secara rasional dan kontekstual dalam rangka kita menjaga keseimbangan budaya, baik yang ada di Pegunungan Bintang maupun di pesisir Tabi dan juga Saireri sebagai bagian dari ibu kota Provinsi Papua yang tidak bisa dipisahkan dalam keputusan hari ini. Karena apa? Keputusan hari ini akan disaksikan secara publik oleh semua pihak. Dan saya juga pesan kepada seluruh teman-teman tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat yang ada di 4 kabupaten di wilayah Saireri Provinsi Papua, mari kita semua mendukung apa yang menjadi keputusan hari ini. Pegunungan Bintang tetap menjadi bagian yang tak dipisahkan dari ibu kota induk yaitu Provinsi Papua. Itu yang harapan kami. Kabupaten Charming menindak tegas bahwa kami tetap Pegunungan Bintang adalah saudara kami dan akan masuk dalam Provinsi Papua. Terima kasih. Jika Pegunungan Bintang tidak ada di Provinsi Induk, maka besok kami secara resmi masyarakat adat Tabi dan masyarakat adat, ketua pimpinan adat Pegunungan Bintang dan tokoh pemuda dan tokoh masyarakat Tabi dan Pegunungan Bintang akan secara resmi mendaftarkan pembatalan undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Betul. Jika hari ini mereka tidak salah menetapkan, maka kami akan menguji materi itu di Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang hari ini mereka sedang bahas di dalam gedung terhormat ini. Kenapa teman-teman? Republik ini mengakui bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat. Betul. Bapak-bapak terhormat di gedung terhormat ini, saudara-saudari kami terkasih Puan Maharani dan juga saudara Doli Kurnia, Anda mewakili rakyat Indonesia. Kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan kedaulatan di tangan partai politik. Betul. Kedaulatan bukan di para penguasa daerah. Kedaulatan bukan di para elit politik yang hanya memanfaatkan rakyat sebagai kepentingannya. Tetapi kedaulatan ada di tangan rakyat. Sekali lagi kami meminta kedaulatan itu harus dikembalikan kepada masyarakat Pegunungan Bintang. Apakah mereka mau ke Lapago atau mereka mau di Tabi? Masyarakat Pegunungan Bintang sendiri yang menentukan nasibnya. Oleh karena sekali lagi, ketika kedaulatan rakyat dipermainkan, kami siap menempuh jalur hukum, yaitu kami akan membatalkan 3 DOB ini di Mahkamah Konstitusi. Kami sepakat di hadapan adik-adik. Besok ketika yang ditetapkan berbeda, besok kami semua ada di Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan gugatan terhadap pembatalan 3 RU
yang hari ini sedang diproses di dalam. Terima kasih. Saya perwakilan dari Pegunungan Bintang, anggota DPR Papua dari fraksi Demokrat. Saya mau sampaikan bahwa negara berhati-hati keputusan yang diambil untuk DOP di tanah Papua. Ya, negara berhati-hati. Nanti ada pihak ketiga yang nanti akan masuk itu. Itu hati-hati. Ya, itu tambahan dari saya. Yang kedua, untuk undang-undang 2022 tahun 2021 punya yang kedua ini, tujuannya untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk bermain di elit politik. Begitu, tidak boleh bermain di partai politik lagi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak boleh ada bermain di elit politik. Apa yang diputuskan oleh rakyat Pegunungan Bintang itu yang harus ditetapkan di DPR RI. Itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari anggota DPR dari Kabupaten Pegunungan Bintang. Ya, terima kasih atas waktu. Nama saya Tonchen Abial, anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang dari Partai PKS. Sudah jelas, saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang menjadi pertanyaan. Kemarin Komisi 2 berangkat ke Papua, ke Merauke dan ke Jayapura. Itu menjaring aspirasi atau apa? Karena kemarin kan secara resmi Bupati dan kami anggota DPR yang ikut rapat, kami sudah sampaikan bahwa kami Pegunungan Bintang jelas masuk di Papua. Jadi kami tidak keluar, jadi kami tetap. Kan sudah sampaikan dan kami sudah kasih 2 statement itu. Satu kasih kami 3 kabupaten dan kami akan bikin provinsi sendiri. Karena kalau 2 provinsi ini dipaksakan masuk di Pegunungan Tengah dan kami tetap tidak masuk di Provinsi Papua. Itu satu. Yang kedua, kami sudah bilang dan termasuk Pak Bupati sudah sampaikan, teman-teman sudah lihat di media. Apabila 2 statement ini, jadi satu kan kami bilang begini, kalau itu tidak maka di seluruh Pegunungan Bintang 34 distrik kami siapkan naikkan bendera Papua Nugini dan kami siap masuk di Papua Nugini. Karena Indonesia tidak mengerti apa tujuannya ke sana Komisi 2. Kami sudah sampaikan. Statement seperti apa yang saya sampaikan kami sudah sampaikan. Sekarang kenapa harus hari ini dipaksakan teman-teman Komisi yang pergi datang dan hari ini seakan undang-undang ini. Kalau begitu kan pergi bukan menyampaikan apa, menyaring aspirasi. Ini menjadi pertanyaan kami. Jadi ini hanya pergi untuk menghabiskan uang rakyat, bukan menyampaikan apa, menyaring aspirasi. Kalau menyaring aspirasi, kemarin kami sudah sampaikan. Di media bahkan di depan Komisi 2 kami sudah sampaikan. Apa salahnya? Nah, jadi seperti kami sepakat, sependapat dengan teman-teman dari Tabi Saideri menyatakan bahwa kami siap mendaftarkan ke MK untuk gugat itu, kami setuju. Karena kita mau tanya, kenapa sudah sampaikan di depan tapi kok dipaksakan 2 hari saja tetapkan hari ini? Jadi kami punya statement jelas. Masyarakat kemarin sudah demo di Pegunungan Bintang dan statementnya sudah jelas. Kami tidak kasih kabupaten, 3 kabupaten baru dan provinsi sendiri, maka yang terakhirnya teman-teman yang tinggal mengabdi di sana silakan keluar dan kami akan kibarkan bendera Papua Nugini. Karena kami kembali ke tanahnya kami sendiri. Karena kami dipaksakan, berarti tidak diwakili, maka kami akan masuk sendiri. Kami kembali dari sini, kami akan kibarkan bendera PNK di Oksibil. Terima kasih. Saya kembalian dari mana? Nama saya Manuel Hamingin. Saya mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pegunungan Bintang. Bang siapa aku panggilnya Bang? Manu. Bang Manu? Ya. Oke Bang Manu, apa tuntutan kali ini yang akan disampaikan di depan gedung DPR ini? Pada kesempatan hari ini kami perwakilan mahasiswa hadir di sini dan kami menyampaikan inti aspirasi masyarakat Pegunungan Bintang, yaitu kami menolak untuk bergabung bersama dengan Provinsi Pegunungan Tengah Papua karena dengan berbagai alasan yang kami sudah hadapi dari masyarakat Pegunungan Bintang dari sebelum dinegarkan tahun 2002. Itu banyak kendala-kendala, banyak akses yang tidak sampai ke masyarakat Pegunungan Bintang. Pada saat itu hingga sampai saat ini Provinsi Papua juga pada saat dibentuk kami belum pernah diakomodir sama teman-teman dari Pegunungan Tengah Provinsi Pegunungan Tengah Papua. Jadi kami menyatakan sikap bahwa kami mahasiswa Pegunungan Bintang se-Indonesia, kami menolak dengan tegas untuk Pegunungan Bintang tidak bergabung
bersama dengan Provinsi Pegunungan Tengah Papua. Oke. Apabila bergabung, apa aja sih masalah-masalah yang akan ditimbulkan bila bergabung? Pastinya akses pembangunan pasti akan lebih sulit karena geografis yang begitu terjang dari pembangunan. Kalau semisal di Provinsi Papua Tengah dari Wamena ke Kabupaten Pegunungan Bintang itu sangat jauh dan sangat sulit. Nanti akan susah untuk membangun pemerataan pembangunan di masyarakat Pegunungan Bintang. Oke, kedepannya apa yang akan terus dilakukan oleh masyarakat Pegunungan Bintang apabila terus ada desakan seperti itu untuk bergabung? Kalau ada desakan untuk bergabung, maka apapun keputusan masyarakat Pegunungan Bintang, kami sebagai mahasiswa akan ikut. Dan untuk saat ini ancaman yang kami berikan itu kalau misalnya DPR RI tidak mengikuti kemauan kami, aspirasi mahasiswa dan masyarakat Pegunungan Bintang, maka salah satunya kami akan bersikap tegas untuk kami bergabung ke Papua Nugini sebagai keluarga kami. Begitu. Oke, terima kasih. Semua jadi bisa kita turunkan menyimpan sampai data.